Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi kita tentang tahsin atau membaguskan bacaan kita, yaitu bacaan Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah dengan belajar dan memahami serta mempraktekkan Al-Qur'anul Karim, bacaan yang baik, insyaallah kita bersama dengan malaikat, ya, karena kita pandai membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia, insyaallah. Sekalipun begitu, terkadang kita masih belum langsung bisa untuk melaksanakan dengan baik, karena yang namanya belajar itu step by step, langkah demi langkah, tidak bisa langsung seperti membalikkan tangan, ya, secepat itu tidak bisa. Kadang masih terbata-bata. Kalau kita membaca masih terbata-bata, itu tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran, dan pahala terbata-batanya itu payahnya membaca. Di beberapa pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah belajar tentang makhraj yang ada di tenggorokan, ya. Di tenggorokan itu ada 6 huruf, yaitu huruf ghin dan kha, itu yang paling atas, ya. Ghin dan kha. Kemudian yang tengah adalah ain dan ha, tengah tenggorokan. Lalu yang paling bawah adalah hamzah dan ha. Ini disebut huruf halqi atau huruf tenggorokan. Huruf-huruf tenggorokan ini nanti pada akhirnya ketika kita membahas tentang nun mati dan tanwin, bertemu salah satu dari huruf ini, bertemu dengan salah satu huruf-huruf yang 6 ini, itu dinamakan bacaan izhar. Ya. Bacaan izhar adalah bacaan yang jelas, tidak ditahan dan tidak didengungkan. Ini bacaan izhar. Nah, huruf ghin, kha ini kalau membacanya, kalau di fathah itu dia termasuk huruf yang tebal, ya. Huruf yang dibaca o, kha sama gha, ya, bukan kha sama gha, tidak, tapi lebih ada semacam rongga, ya, yang begitu lebar, ya, ibaratnya seperti kubah yang dalamnya itu ada lubangnya, gitu kan, sehingga dia suaranya itu suara o, ya. Kha dengan gha. Nah, terus ain dan ha, ya, ini tengah tenggorokan, kemudian ha dan hamzah, a dan ha, ya. Kita sudah membahasnya ini. Nah, kemudian makhraj selanjutnya adalah lisan, ya. Mungkin kemarin sudah sampai ke qaf, kaf, ya. Gambarnya mungkin seperti ini. Nah, makhraj lisan, ya. Ini ada qaf, pangkal lidah di sini, ya. Pertemuan antara pangkal lidah dengan
tenggorokan. Tadi yang huruf-huruf tenggorokan itu kha ya sama ghain, ha, ain, kemudian hamzah dan ha di sini. Ini adalah tenggorokan, huruf halqi namanya. Al-halqu itu artinya adalah tenggorokan. Kemudian qaf di sini. Ya, qaf lalu kaf. Ya. Qaf dan kaf. Qa terus ini ka kalau dibaca fathah dua-duanya. Ini berdekatan, tidak satu makhraj tapi berdekatan. Sehingga nanti kalau ada lafaz qaf mati ketemu kaf, misalnya alam nakhluqkum, nakhluqkum itu qafnya tidak dipantulkan karena diidghamkan ke kaf ya. Jadi menjadi alam nakhluqkum, alam nakhluqkum. Karena apa? Berdekatan. Makhraj berdekatan itu bisa terlebur ya. Qafnya tidak usah dipantulkan ya. Kemudian kalau qaf ini dia ketika dibaca itu tidak mengeluarkan hawa. Qa beda dengan ka. Ka itu ada hawa yang keluar ya. Terus qaf ini termasuk huruf yang tebal, sementara kaf tidak ya. Qaqiqu baqa, dan dia qalqalah ketika dia sukun dibaca mantul ya. Al-haqq ya, qafnya dipantulkan ketika mati, sementara kaf tidak. Nah, kaf itu ada hawa yang keluar. Terus kemudian ketika dia waqaf itu bukan berarti dia itu mantul, tidak ya. Fi syak ya, tapi bukan fi syak, beda ya. Fi syakkin di dalam Al-Qur'an itu kafnya ditanwin kasroh, kemudian ketika diwaqafkan menjadi fi syak ya. Jadi dia ada hawa yang keluar tapi tidak dipantulkan. Kemudian setelah kaf ini di tengah lidah ya. Di tengah lidah ini ada jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya. Lalu di pinggir lidah ini ada dod. Ini yang paling susah dod itu ya. Nah, jim itu di tengah lidah ya. Kalau disuarakan atau dilafadzkan jim itu ya, maka tetap ada rongga di sini ya. Kita tahu bahwa makhraj yang pertama kemarin ada al-jauf. Al-jauf itu ketika kita mengucapkan a, i, u ya. A, i, u ya. U-nya itu ya, dua bibir itu monyong ya. U ya. Sementara kalau i ya itu di kebawahkan ya, bibir bawah i ya. Kalau a biasa tidak usah ditahan-tahan kayak orang Malaysia ya. Ya kan? Banyaknya kalau Malaysia itu ya. Nah, kalau jauf itu kalau a jelas a, i, u ya. Nah, ini ja, ji, ju. Nah, jim itu sebenarnya tidak keluar hawa ya. Saya dari Jawa Pak ya. Biasanya kalau J itu Jakarta keluar hawa, ja ya. Ini enggak, ja enggak keluar ya. Ja, ji, ju, baj, enggak ada yang keluar hawanya ya. Dan jim dipantulkan ya. Ja, ji, ju, baj. Coba bersama-sama. Jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal mujani, majijan, jani, ja. Itu huruf jim ya. Contohnya apa ya? Ya, wal hajj ya, wal hajj ya, itu
tidak keluar hawa, tapi dia mantul, ya, memantulkan suara. Ibu-ibu biasanya kalau ke mall apa Bu? Ngapain Bu? Shopping Bu ya. Nah, atau ke toko. Ke toko beli apa Bu? Beli baju bapak-bapak ya. Bapak-bapak dibelikan baju oleh ibu-ibu. Nah, itu kalau biasanya gampangnya untuk mendeteksi huruf qalqalah itu baju di toko Bu. Baju di toko. Baju itu ba sama jim ya. Baju. Di itu dal ya. Nanti dal kita bahas. To itu to. Ya, kemudian qaf. Ya, baju di toko. Ya. Atau dalam istilah Arabnya itu apa? Ya, qadbu jadin. Qadbu jadin. Ya. Ya, yang enak itu baju di toko aja. Ya. Berarti yang mantul adalah baju ba kemudian jim ya di toko dal kemudian to ya to ya, toko ya ko ya qaf baju di toko. Ko-nya adalah qaf ya. Itu adalah huruf-huruf yang mantul ya ketika dia waqaf ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dipantulkan, ada be-nya itu. Karena baju di toko tadi ba ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya, mantul. Sayasla naran dzata lahab. Itu baknya mantul. Nanti baknya di sini, Pak. Mana baknya? Di bibir nanti ya, bukan di lisan. Ini kita masih bicarakan lisan ya. Kembali kepada jim. Jim itu termasuk huruf yang mantul tetapi dia tidak mengeluarkan hawa. Ya, istilahnya ada Pak, tapi susah nanti mengistilahkan. Banyak sekali istilah-istilahnya. Sekarang shin ya. Shin itu mengeluarkan hawa, bahkan hawanya menyebar ya, menyebar. Dan dia ada istilah khusus namanya tafasyi. At-tafasyi itu hawanya menyebar ya. Gampangnya Bu, kalau ada ayam dekat-dekat diapain Bu? Digusah Bu ya, syah gitu ya. Nah itu shin ya, hush gitu kan misalnya, syah gitu kan, keok gitu kan. Nah, kalau orang Solo syah keok gitu kan. Ya, itu tafasyi ya, bukan sin biasa, bukan s biasa, tapi di Latin kita itu ya, tulisan Latin kita sy, misalnya musyawarah. Musyawarah. Nah itu hawanya harus menyebar. Sya, shi, ya kelihatan di sini. Shu, bash, shushan, shani shashna, minal mushni, mashishan, shanisha. Ya, ada dorongan hawa yang keluar. Ya. Coba bersama-sama shin ya. Shashishu bash, shushan, shani shashna, minal mushni, mashishan, shanisha. Dipantulkan ya Bu? Pak, shin dipantulkan ya kalau mati? Tidak. Minal mushni, tidak boleh minal mushni. Mushni, nah itu mantul tuh. Atau tawallud. Tawallud itu melahirkan suara lagi, namanya at-tawallud ya. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya sin ya, sin itu enggak mantul. Kadang ada yang baca bismillah, bisa ya, ada e-nya ya. Langsung hilang aja. Bismillah ya. Ya kalau shin apa?
syai'a, ya. Kalau yang sukun apa ya? Ya. Nyari yang sukun, coba ada nggak shin yang sukun? Ya. Nah, itu tidak dipantulkan shinnya. Ya. Terus ya, ya yubai, ya yuyan yani yaina minal muini mayiyan yani ya, ya bersama-sama ya yubai yuyan yani yaina minal muini mayiyan yani ya. Ini yang di bawah ini dhad, ya. Suara dhad itu suara yang paling susah, makhrajnya paling susah, mengucapkannya paling sulit. Nah, kata Rasul alam hadisnya, ya, saya sering mendengar dari guru saya dulu waktu di madrasah itu, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anqadha dhahrak anqadha. Ini di mana Pak makhrajnya? Di pinggir lidah, mau kanan atau kiri Pak, disentuhkan ke gigi geraham, ya, ke gigi geraham. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Karena kalau disentuhkan ke kanan berarti yang kiri kosong. Kalau disentuhkan ke geraham ke kiri berarti yang kanan kosong. Karena harus harus mengalahkan salah satu. Ya. Kalau saya biasanya di sebelah kiri. Lo, ya. Coba bersama-sama. Lo, di, lu, bal. Mantul nggak Pak Bu? Mantul nggak? Kalau dia sukun, mantul? Tidak, ya. Dhalilubal. Coba. Jadi tidak dipantulkan, bukan bad. Jangan ditarik lagi. Bad, nggak usah, ya. Dhalilubal. Dudan dhanidhatna minal mudni madidan dhanidha, ya. Karena ini paling susah melafadzkannya, maka bahasa Arab itu disebut bahasa dhad, di mana di dunia ini tidak ada bahasa yang menggunakan huruf ini Pak, hanya bahasa Arab saja, ya. Bahasa Arab disebut bahasa dhad atau simbolnya adalah huruf dhad, ya, karena di bahasa-bahasa lain tidak ada, ya. Kalau belajar awal-awal dulu ghairul maghdubi alaihim waladdallin itu, ya, susah itu, ya. Nggak apa-apa, dulu namanya belajar ya bertahap, ya, tidak langsung cepat sekali. Setelah lancar baru kita memperbaiki, ya. Tidak apa-apa, yang namanya ya hidup itu ya belajar butuh waktu, ya. Tidak langsung cepat. Kecuali orang Arab Pak, ya. Anak-anak Arab kecil-kecil udah fasih, ya. Karena memang dari kecil ibunya sudah mengajarinya, mendengar langsung dari ibu. Makanya kan disebut bahasa ibu. Nah, bahasa ibu kita apa Pak Bu? Bahasa ibu kita yang di kampung waktu itu, sebelum hijrah ke sini, ya kan? Ini dulu rawa-rawa bukan Pak sini? Ya? Rawa-rawa kan? Nah, kita mendatangi tanah ini, ya, kemudian kita membawa apa? Background masing-masing. Dulu di kampung ngajarinya gimana Pak? Diajari Quran di kampung dulu. Ya, sedapatnya guru kita, kadang kakak-kakak kita, kakak kelas itu, ya, yang turun temurun,
diajari kiai kita, dia lebih awal, kemudian kiainya ya kadang nggak sempat diajari oleh kakak kelas kita yang lebih besar. Ya, tidak sampai dibahas ilmu-ilmunya tadi, makhrajnya dari mana, dah nggak tahu pokoknya waladhdallin, kadang-kadang waladhdallin gitu, ya kan? Rabbil ngalamin. Jadi ulaika, ya kan? Ulaika, lahnya panjang, itu kan? Ula panjang, loh kok begitu? Lalu orang Jawa, ulo dowo, ya ulernya panjang, ulo itu ular, gitu. Ya kan? Jadi bertahap saja, nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit, sedapatnya nanti, ya. Nah, yang penting kan kita belajar. Tapi di dalam mempraktekkan membaca Al-Quran itu wajib atau fardu ain. Mempelajarinya fardu kifayah. Lucu nggak itu? Belajarnya ini, belajar tahsin ini fardu kifayah. Mempelajari khusus ilmu ini. Tapi mempraktekannya wajib, harus benar gitu. Dan gimana benarnya? Ya kadang-kadang Pak, jangan-jangan atau jangankan ya kita yang belajarnya tidak langsung dengan orang Arab atau orang luar negeri, yang langsung berguru dengan orang-orang Arab. Ya, saya itu selama 7 tahun diajar orang Pakistan, namanya Syekh Qori Muhammad Iqbal MA. Dia muridnya Syekh Ayub. Syekh Ayub yang dulu itu sering kita dengar di kasetnya itu, ya. Ada kaset murotal itu Syekh Ayub. Nah, itu kalau kita diajar Pak, dulu sering gedor meja ini Pak, gitu kan. Kalau kita salah itu, hampir sering setiap kita belajar dengan beliau itu, membaca, beliau menyimak itu, ya kadang-kadang dikomentari yang enggak itu. Ya kalau suaranya kurang kencang, kurang tegas itu kan. Karena kalam takul mungtu salasati ayam itu. Oh kamu bacanya seperti belum makan 3 hari yang lalu gitu, ya itu. Kadang digedor kaget itu, gitu kan, kaget. Itu karena ada apa? Intibah, ya harus ada intibah. Kita disuruh untuk memperhatikan. 7 tahun Pak, ya nggak selesai kita, ya kan? Pasti ada aja salahnya gitu, ya. Ya nggak apa-apa gitu. Ya kita kadang cari yang ideal sekali, susah kadang-kadang ya. Ya orang-orang kampung gimana gitu, ya nggak pernah belajar tahsin begini. Imamnya juga yang di kampung-kampung itu nggak pernah belajar tahsin, masih salah juga gitu. Terus sampai mati Islamnya gimana gitu, ya kan? Ya udah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian istata'tum, mastata'tum, semampu kalian, ya. Yang penting niatnya tetap belajar terus, ya. Bosan ya Pak Bu belajar Bu? Bosan ya? Harus tetap belajar, ya. Tadi huruf apa? Dod, ya. Tidak mantul, hurufnya tebal, ya. Coba dirasakan di sini, dod pinggir lidah disentuhkan ke gigi geraham. Lo, coba bersama-sama. Lo, li, lu, bal, lu, don, doni, dobna, dot ketemu dot. Ini bukan dot ya, dot nanti lain lagi. Dot di sini Pak, ya di ujung lidah nanti dot, ini dot. Bedanya dot dengan dot. Dot itu tidak keluar hawa. Kalau wa keluar hawa. Keluar hawa. Dia di ujung lidah ini, ya. Dudan, sama-sama. Dani dabna minal mudni madidan dani dhan. Jadi dia ada tekanan, seakan-akan lidah itu ditempel dan agak ditekan itu. Lo, ya. Terus setelah itu ro, nun, lam, makhrajnya di sini nih, di langit-langit, ya, masih agak di tengah. Ya, pertama dah ro,
kita R Pak. Ya. Ra itu dibaca fathah dia tebal. Dibaca kasrah dia tipis. Dibaca dhammah tebal. Jadi yang dibaca tebal itu ada dua secara dasarnya aslinya gitu ya. Nanti ada pengembangan dan ada khusus pembahasan ra. Ya, tapi saya kasih tahu dulu ya secara global dulu. Ra dibaca fathah, ra dibaca dhammah itu tebal. Ra. Ru. Ya. Kalau dibaca kasrah tipis. Ri. Ya. Ya. Contohnya apa, Pak? Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ra dibaca fathah. Tebal atau tipis? Tebal. Ya. Kalau dibaca tipis apa? Contohnya apa, Pak? Ghairil, masyaallah ya. Dibaca tipis ra-nya. Masalah ra-nya dibahas gitu kan, tebal tipis. Nah, kalau ra-nya mati gimana, Pak? Atau disukun? Alhaakumut takatsur. Itu ra-nya tebal atau tipis? Tebal. Dia disukun, dia waqaf ya, akhirnya bacanya disukun. Sebelumnya dhammah, disamakan dengan dhammahnya, Pak. Alhaakumut takatsur. Itu ra-nya tebal. Terus alhaakumut takatsur hatta zur tebal atau tipis? Tebal. Hatta zurtumul maqabir. Ra-nya tipis atau tebal? Tipis karena sebelumnya kasrah. Ya ayyuhal muddatsir. Ra-nya tipis toh? Tebal? Tipis. Ya. Qum fa'anzir. Tipis. Wa rabbaka wa rabbaka fakabbir. Tipis. Wa thiyabaka fatahhir. Tipis ya. Ini pembahasan ra itu nanti ada satu bab sendiri, satu sesi sendiri. Itu ra ya. Nah, dia sifatnya adalah takrir. Takrir itu kayak terulang-ulang gitu, Pak. Ya, getar, ada getarnya. Ya. Jadi dia ra ujung lidah ini disentuhkan ke sini. Ya, ke langit-langit ini. Lalu setelah itu nun, di kita n gampang, ya. Nah, kita latihan dulu yang ra ya. Coba dirasakan mana tebalnya, mana tipisnya. Radirubar. Coba. Ruron. Rani rorna. Minal murni. Mariron. Rani ro. Ya. Dia getar, namanya takrir ya. Takrir terulang-ulang getarannya, tapi jangan banyak-banyak ya. Minal murni, kelamaan ya. Ya. Murni ya. Ya itu namanya takrir tapi tidak panjang ya. Terus nun gampang lah ya. Nun Pak Bu, ini kalau dia tasydid itu dia menghasilkan huruf dengung. Dengung itu di rongga hidung sini. Ya, inna ya, ini harus ke rongga hidung ya. Kalau ditutup nggak bisa, nggak bisa ya. Jadi itu rongga hidung. Dia ketika tanwin, ketika tasydid ya, itu didengungkan dan ditahan ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr ya. Innal itu didengungkan. Insan itu dia sukun ketemu sin. Namanya nanti hukum ikhfa, dia disamarkan. Samar antara idhar dan ikhfa. Ya, maaf, idhar dan gunnah. Itu nanti nun mati bertemu huruf hijaiyah itu seperti apa ya. Jadi nun itu makhrajnya adalah ujung lidah disentuhkan ke sini, naninu ya. Terus lam, L kalau kita lam itu depannya lagi. Nah, sekarang kita ke sini,
ujung lidah disentuhkan ke antara gusi ya dengan gigi. Gusi dan gigi. Ta itu menghasilkan huruf ta, dal dan to ya. Tapi ini nanti ada beda-beda sifatnya. Beda-beda sifatnya. Ya, ta. Kira-kira kalau kita mengucapkan ta itu keluar hawa enggak, Bu? Keluar hawa enggak? Keluar. Tati tubat ya. Tapi tidak dipantulkan. Bat langsung. Bat ya, dikit bat ya. Bahkan guru saya waktu itu kayak nggak pernah mengajarkan bat ada nya itu ya. Bat langsung hilang. Tapi dia sebenarnya dia keluar hawa ya. Ya, tapi dia tidak mantul. Cuma jangan kan kalau dalam surah Al-Infitor ya, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat, itu ada nya sedikit ya, ada nya sedikit tapi tidak dipantulkan, tidak idzas samaa'u fatarat enggak, itu berarti apa? Mantul ya, tapi dia ketika diucapkan itu keluar hawa ya. Coba bersama-sama, tati tubat tutan tani tatna minal mutni matitan tanita. Ini gusi bertemu dengan gigi yang atas ini, Pak. Nah, nanti ujung lidah ini disentuhkan ke sini ya, tati itu ya. Terus dal, ada da, ada da, ada da. Yang benar mana, Pak, Bu? Ya, ada da, ada da, ada da. Yang benar yang mana? Nomor 1, 2 atau 3? Kalau da itu keluar hawa. Ini enggak, dal tidak keluar hawa. Kalau da, nah, itu terlalu tebal, itu apa? Terlalu ujung lidahnya itu terlalu ke atas ya, agak ke langit-langit sini. Padahal ini da. Coba da, di, du, keluar enggak hawanya? Tidak. Dadi dubad, coba dudan dani dadna minal mudni madidan dani da ya. Kalau orang Jawa, Pak, mendem sama mendem beda nggak, Bu? Kalau mendem apa, Bu? Mabuk. Kalau mendem? Hah? Ngubur ya, mendem. Itu dua-duanya bukan makhraj dalnya Arab tuh, Quran tuh enggak, tapi mendem. Ya, da. Ya. Makanya kalau orang Jakarta mungkin ya D-nya tebel mungkin ya. Tapi orang Jawa bisa itu. Sama-sama tulisannya, bacaannya beda, itu bisa beda arti antara mendem dengan mendem ya, ya. Itu beda. Nah, kalau Arab ya udah kita Qur'annya aja ini ya. Bersama-sama dia itu mantul ya, kalau sukun mantul. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Nah, ini dal mantul termasuk baju di toko. Mantul ya. Termasuk juga to, sekalipun satu makhraj tapi sifatnya beda ya. Ini to, saya tanya lagi, keluar hawa enggak kalau to? Enggak. Jadi yang keluar hawanya cuma ta. Yang 3 ini, grup 3 ini yang ada di pertemuan antara gusi dan gigi atas ya, yang dalam gitu ya, itu tak keluar
hawa. Dal tidak, to tidak. Nah, dal dan to ini sama-sama dipantulkan. Bedanya apa dal sama to? Ya, padahal sama-sama tidak mengeluarkan hawa. Sama-sama dia dipantulkan. Nah, bedanya apa? Bedanya ini to huruf isti'la, tebal. Dal tidak tebal. Ya. Sehingga to ketika dibaca fathah dia o. Ya, kalau dal da, bukan do, bukan itu ya. Tapi to ini menunjukkan dia tebal. Ya. Tidak keluar hawa, dipantulkan, kemudian dia tebal, disebut huruf isti'la. Bersama-sama sekarang yang to ya. Ya, dia itu ada idlaq. Idlaq itu juga dia seperti didorong ya. Lebih didorong tinimbang ta sama da ya. To. Jadi ya idlaq itu apa ya? Ya kayak ya lengket ya. Ya itu terjemahnya lengket ya. Coba bersama-sama tatitubat tuton tani tatana minal mutani matiton tani to. Nah, ini nanti banyak bacaan-bacaan kalau tak bertemu dal itu harus diidghamkan, dilebur. Dal ketemu ta, to ketemu dal ketemu ta ya. Itu dilebur sehingga misalnya apa ya? Ya ujibat da'watukuma misalnya. Tak mati bertemu dal ya. Waddat ta'ifah tak mati bertemu to ya. Atau misalnya toknya harusnya dipantulkan tapi setelah itu ketemu tak misalnya ya. Nah, itu toknya tidak dipantulkan. Itu nanti ada yang namanya yang namanya idgham mutajanisain. Idgham mutajan dileburkan gara-gara satu jenis. Kalau tadi Pak, qaf dan kaf itu bukan satu jenis tetapi berdekatan. Kalau ini sama-sama satu makhraj tetapi sifatnya berbeda. Itu namanya satu jenis, ya. Nah, ada lagi qul rabbi, Pak. Qul rabbi. Bacanya apa, Pak? Qul ini lamnya sukun, kemudian ketemu ra. Menjadi apa? Qurrabbi, lamnya hilang. Gara-gara apa, Pak? Berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Ya. Qul rabbi. Kok bisa dibaca qurrabbi? Seakan-akan ra-nya dua ditasydid. Lamnya mati, ada lam di situ, tapi dalam bacaan tidak ada lam. Menjadi qurrabbi. Paham tuh? Are you understand? Ya, taib. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Masih ada di ujung lidah sama ujung gigi ya. Nanti terus gigi bawah ini ada sin, zai dan shad ya. Masih di makhraj lisan ya. Mudah-mudahan kita semakin mengerti, paham, mempraktekannya juga benar ya. Ada yang mau bertanya, Pak, Bu? Cukup? Sudah terbit matahari? Belum? Sebentar lagi ya. Taib. Kita lanjutkan yang tha, dzal dan dha. Ya. Ini ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi, ujung lidah, ujung gigi. Kalau tadi kan di gusi ini ya, pertemuan gusi dan gigi. Nah, fa, dzal dan dha ada tiga ini. Ya. Ada yalhath dzalika dalam surah Al-A'raf ya. Yalhath dzalika. Fa mati ketemu dzal. Bacanya gimana, Pak? Ya. Yalhath dzalik, seakan-akan fa-nya tidak ada. Yalhath dzalik. Ya. Nah, ini gara-gara ini satu makhraj nih, Pak. Namanya mutajanisain, satu jenis.
Satu jenis adalah makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Satu huruf kadang-kadang memiliki sifat yang berbeda-beda. Antara satu huruf dengan huruf yang lain berbeda. Satu huruf kadang-kadang memiliki banyak sifat, ya. Nah, sekarang saya tanya, fa itu keluar hawa enggak? Keluar. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi. Fa. Nah, nih keluar ya. Sa. Makanya kalau imam membaca itu menggunakan ini kelihatan, Pak. Ini yang keluar hawa atau tidak tuh ya terasa. Sa. Si. Su. Bas. Ya. Bas. Susan. Fanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, bersama-sama. Fasisu bas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Sekarang zal, keluar hawa enggak zal? Tidak. Ya, ujung lidah disentuhkan ujung gigi. Zazi zubaz, coba. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Zal mati mantul nggak, Bu? Minal muzni langsung hilang. Jangan dipantulkan. Minal mudni, mud, ya. Zal contohnya apa, Pak? Alladzina, ya. Alladzina, zina. Kemudian dha. Nah, dha ini tebal sama seperti ta tadi. Yang tebal adalah dha, ta, qaf, dad, ya. Nah, dia keluar hawa. Ya, keluar hawa. Ujung lidah disentuhkan ujung gigi, tebal. Ya, tebal itu permainan ini, Pak. Permainan rongga ini loh. Tebal lidah ini. Ya kan? Ya, tadi yang saya maksud seperti kubah itu, dia ada tabungnya gitu, Pak. Nah, kita buat tabung di sini, Pak. Ya. Lo. Berarti dia ada hawa banyak di dalamnya sehingga kedengarannya om. Ya. Tapi dia keluar hawa. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi atas. Coba sama-sama. Dhidhubaz Dhudhan Dhani dhadna minal mudni madhidhan dhani dha. Ya, surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Anqadha dhahrak. Coba. Anqadha itu dot dulu nih, Pak. Dot. Baru dhahrak itu dha. Anqadha dhahrak. Jangan anqadha dhahrak, ya. Kedodoran nanti. Anqadha dhahrak. Ya, kalau mau membedakan dod dan dha itu di surah Al-Insyirah, surah Alam Nashrah ini, ya. Anqadha itu kan. Ini di geraham, pinggir lidah sentuh geraham, anqadha, ya, baru dha ujung lidah. Ya, bertemu dengan ujung gigi. Anqadha dhahrak. Bisa? Taib. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat. Ini lisan, tinggal sin, sod dan zai, ya. Ini disebut huruf-huruf sofir, huruf-huruf yang mendesis, ya. Huruf-huruf yang mendesis. Ini di kita pakai S sama Z, ya. S, Z, sod biasanya S sama H, ya. Seperti itu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, step by step mudah-mudahan kita mendapatkan
banyak pencerahan sekalipun sebentar dan waktunya singkat ya, tapi dengan satu persatu kita sisir ya. Ini huruf-hurufnya, oh ternyata begitu ya bacanya ya. Pak, mau tanya Pak, tafadhol Pak. Ini belum pemerhati huruf-hurufnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halki, huruf tenggorokan. Tenggorokan ada 6 kan. Yang paling atas adalah O, A, Ain, A, Alif sama A. Iya Pak ya. Ketika membacanya membedakan antara Ain dengan Alif, itu kan ada perbedaan. Iya Pak. Itu cara membedakannya membacanya gimana tadi? Alhamdulillah itu gimana? Iya, ini harus benar-benar bisa membedakan. Karena Al-Fatihah sendiri banyak dia, hamzah dan ain. Alhamdu sama alamin. Nah, yang deket-deket itu an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini di sifatnya Pak. Makhrajnya tempatnya udah jelas. Yang ain itu tengah. Yang hamzah bukan alif Pak ya. Nih hamzah ya. Ini dekat sekali ya kan, atau berdekatan sama-sama satu makhraj tapi masih dibagi di sini. A biasa. Kalau A ada tekanan Pak situ. Ada ditahan. A ya. I. O. Ba tapi bukan di hidung, bukan ya. A. I. Ba, an, ani, a'na itu ain ya. Memang ini memang agak susah ya. Kalau orang Arab tuh kayak sapi yang apa ya, ngoek gitu Pak ya. Ba, an, ani, a'na. Kalau hamzah itu a di kita tuh gampang tuh. Ainnya ini ya. Itu ada sifat-sifatnya ya. Nanti ada sifatul huruf, itu jauh Pak nanti ya. Sifatul huruf, mudah-mudahan di sini ada. Nah, ini sifatul huruf. Ain itu bagaimana ini? Ya kan? Ini termasuk ain di sini. Ya. Dia tidak keluar ini udara ya. Nah, nanti ada ini sifatul huruf. Cara membedakannya di sifat Pak. Ya, sifatul huruf. Ada yang nafas udaranya keluar itu hamas sini ya, yang jahar enggak. Ain termasuk jahar, tidak keluar hawa. Kemudian ada syiddah. Nah, di sini semua nih Pak. Ya. Rakhawah, ain tidak masuk di sini ya, suara lembut tidak. Nah, ini nanti huruf-huruf tawassut namanya. Lam, nun, ain, mim, ra ya. Nah, ini kalau diidentifikasikan Pak, itu ain ini nanti banyak sifat di situ ya. Tetapi ini butuh apa namanya? Latihan yang terus-menerus. Latihan itu ada kalanya dengan gurunya yang langsung namanya talaki itu, ada kalanya kita baca sendiri terus ya. Saya merasakan Pak dulu tuh, setiap hari saya membaca Al-Quran 1 juz waktu di pesantren ya. Waktu saya belum tahu isi Al-Quran gimana, belum belajar bahasa Arab, pokoknya ngaji aja ya. Jadi 1 hari itu 1 juz, 1 bulan itu selesai 1 juz ya. Nah, di situ ternyata dengan latihan sendiri itu makhraj-makhraj yang kita pahami itu bisa kita praktekkan di situ ya. Jadi praktek Pak ya, praktek. Namun kalau pengen tahu ya mendengarkan dari guru, kemudian ya langsung melihat ya, langsung di depan guru juga gitu ya. Kalau di YouTube itu juga ya paling kita mendengar aja. Tapi kalau langsung itu Pak beda Pak. Ya. Kalau umroh ya, saya 45 hari di Masjidil Haram waktu itu di Mekah ya. Itu ketemu Syekh Sudes jadi imam itu cuma 2 kali doang.
Nah itu terasa banget kalau langsung ya diimami beliau-beliau ini, masya Allah gitu ya. Ainnya seperti apa gitu ya. Ya Pak ya. Gimana Pak? Ya, taib ya. Yang jelas ini butuh latihan. Nanti kalau kita sering baca Quran itu akhirnya dia ya kita posisikan atau terposisikan dengan sendirinya kadang-kadang itu. Ya, semakin banyak membaca, semakin banyak kita ya benar tepat di dalam mendudukkan posisi makhraj masing-masing huruf. Ya. Ada lagi Pak? Mangga Pak. Iya. Untuk pengetahuan aja mengenai ini ada surat Yasin di 20 nggak ada tanda sih atau bisa stabil. Apakah ada stabil? Oh gitu Pak. Nah, iya. Terima kasih. Kata perintah dalam bahasa Arab Pak, kadang-kadang itu ada tambahan hamzah. Ya, tambahan hamzah. Dari kata tabi'a menjadi ittabi. Ya. Jadi taknya ditambah satu, jadi taknya double sehingga itu tasydid ya. Nah, itu dibaca ditambah hamzah di awal. Jadi ittabi. Nah, kaidahnya adalah dari kata tabi, pi-nya itu kasroh sehingga hamzahnya mengikuti kasroh. Ya. Misalnya ittaqillaha, ya kan? I di situ. Idrib bi'asokal hajar. Ro-nya dibaca kasroh. Jadi huruf kedua, huruf aslinya adalah dot ro ba. Ro-nya dibaca kasroh, maka hamzahnya ikut kasroh. Tapi kalau dibaca dhammah, uskun, kafnya dibaca dhammah, maka hamzahnya ikut dhammah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, itu hamzahnya Pak. Kita harus tahu kaidah ini, kata perintah dalam bahasa Arab itu. Jadi huruf yang kedua dari aslinya itu dibaca apa? Dibaca fathah, jadi kasroh. Dibaca dhammah, dibaca kasroh. Ya, sehingga di situ tidak ada dibaca fathah, tidak ada. Itu kalau kata perintah, ya seperti itu. Ya itu disiplin ilmunya namanya sorof Pak. Ya, ilmu sorof, ilmu ilmu tentang bacaan dari tiap-tiap huruf itu seperti apa, harokatnya apa, ya tatanan ini kata, ya atau ada kata dasar kemudian ada kata pengembangan, itu namanya sorof. Sorof itu dari 14 dikali 10 Pak, 140. Satu kata dasar itu bisa berkembang menjadi 140 kata. Jadi yang ke sini 10, yang ke sini 14, jadi 140. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.